memang di awal ini ada kekagetan dari pasar merespon ini. Menurut Anda sendiri, dengan digantikannya Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Menteri yang baru, yaitu Kepala LPS Bang Purbaya Yudi ini, nanti ke depannya apa yang menjadi tantangan? Karena kalau kita lihat selama ini respon publik terhadap kinerja dari seorang Sri Mulyani itu bisa dikatakan bagus. Iya, kelihatan sekarang akhirnya ekonomi politik ya. Meskipun secara ekonomi tingkat kepercayaan investor terhadap Bu Sri Mulyani memang relatif tinggi. Secara politik hari ini kelihatannya Pak Prabowo ingin melakukan konsolidasi kekuasaan kembali. Jadi perlu teknokrat yang baru kemudian melakukan konsolidasi ulang karena kritik publik terhadap sektor ekonomi hari ini tuh luar biasa. Jadi termasuk juga salah satu yang sangat positif berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan tren pendapatan perpajakan kita yang terus mengalami penurunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelihatannya juga kebijakan fiskal Pak Prabowo ingin lebih ekspansif begitu ya. Jadi dan perlu ada pergantian Menteri Keuangan yang baru dan beberapa kali Pak Purbaya menyebut Sumitronomics begitu ya. Jadi kelihatannya arahnya untuk menggeser ke Menteri Keuangan itu. Tapi memang harus kita akui bahwa memang di awal ini ada kekagetan dari pasar merespon ini. Menurut saya sepanjang ini bisa direspon dengan baik oleh Menteri Keuangan yang baru, ada ruang untuk mengembalikan kepercayaan publik termasuk juga investor. Jadi tadi Anda sampaikan Bung Askar sudah ada kekagetan dari pasar, respon pasar. Ini menurut Anda lebih trennya kepada yang negatif atau positif nih? Ini masih sulit untuk membaca ya karena ini baru hitungan jam. Tapi kelihatannya dengan track juga nggak buruk-buruk amat. Bahkan beliau punya sejarah panjang berkoordinasi dengan Pak Prabowo dan juga Menteri berkaitan dengan ekonomi juga ya. Jadi beliau bukan pemain baru. Tapi ya lagi-lagi kan publik akan melihat sejauh mana pendekatan Menteri yang baru itu berbeda dengan menteri sebelumnya terkait strategi penerimaan pajak, termasuk juga efisiensi anggaran, restrukturisasi hutang, termasuk juga beberapa komponen lainnya terkait belanja, perpajakan yang juga akhirnya banyak merugikan keuangan negara. Jadi perlu kita lihat dulu memang ya, karena memang ini baru terpilih dan lagi-lagi menurut saya selalu ada hukum kautas atas kondisi hari ini. Jadi ketidakmampuan Menteri Keuangan mendorong pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang cenderung tidak lagi clean, termasuk juga beban hutang yang kian sempit. Ini yang akan menjadi tugas baru dari Menteri Keuangan yang baru ya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Askar itu, ekonomi politik begitu kan, di Menteri ditantangan untuk Menteri Keuangan yang baru. Kalau kita lihat backgroundnya sendiri kan sebagai teknokrat, butuh strategi atau keahlian seperti apa sehingga benar-benar ekonomi politik ini bisa disinergikan dengan baik? Di negara manapun Menteri Keuangan itu harusnya teknokrat, bahkan harus berdiri begitu jauh dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Memang benar ada banyak instrumen keuangan yang harus didorong untuk mendukung kampanye atau kebijakan-kebijakan nasional. Tetapi semua harus dilakukan atas pertimbangan teknokratik. Saya lihat ada penurunan disiplin fiskal oleh Bu Sri Mulyani selama 1 tahun terakhir. Dan ini jangan mengulang kesalahan yang sama. Jadi pertimbangan fiskal malah harusnya lebih disiplin. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang tidak transparan, tiba-tiba cetak uang, tiba-tiba mengeluarkan dana publik untuk koperasi desa merah putih misalkan, termasuk juga berbagai macam instrumen ekonomi yang kemudian didorong untuk melakukan percepatan danantara tanpa melewati proses pertimbangan ekonomi yang baik. Sebentar, Bung Media, bukankah kebijakan-kebijakan yang tadi Anda sebutkan adalah kebijakan-kebijakan atas sepersetujuan dari Presiden Prabowo Subianto? Kalau seandainya menteri yang baru, kalau seandainya masih di bawah Presiden Prabowo Subianto, bukankah kebijakan itu akan terus berlanjut? Kalau menterinya benar ya, akan bisa ngerem
dan tahu kapan ngegas. Jadi kalau kemudian digas terus, hancur APBN kita gitu ya. Jadi lagi-lagi independensi Menteri Keuangan juga menjadi tantangan ke depan. Memang Menteri Keuangan itu di bawah Presiden, tetapi lagi-lagi sepanjang Menteri Keuangan itu bisa menghindari konflik kepentingan, kita akan aman. Karena ekonomi makro kita dikelola secara baik dan independen, prinsip yang hati-hati. Tetapi kalau kemudian ada banyak konflik kepentingan dan kemudian Menteri Keuangan yang baru juga terjebak pada kondisi yang sama, ya maka tidak akan ada perbedaan yang signifikan, Mas, dalam sektor keuangan dan ekonomi kita ke depan. Ini harapan untuk PR dari Menteri Keuangan yang baru ya, dari Anda.